Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Dipa Guru Channel. Teman-teman, dalam rangka implementasi kurikulum Merdeka, guru harus mempersiapkan beberapa macam perangkat pembelajaran. Di antaranya CP, kemudian ATP, modul ajar, asesmen, lembaran kerja peserta didik, dan lain-lain. Jadi, pada video kali ini, saya akan menyajikan cara cepat menyusun modul ajar. Nah, untuk memahaminya, mari kita simak video berikut. Sebelum kita masuk ke cara menyusun modul ajar, kita harus mengetahui dulu apa itu modul ajar. Jadi modul ajar adalah sejumlah alat ataupun sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini beda dengan modul ajar pada umumnya. Kalau pada umumnya, modul ajar itu memuat materi, kemudian LK dan evaluasi. Atau modul ajar itu berupa bahan ajar yang harus dipelajari oleh siswa satu semester ataupun selama 1 tahun. Nah, di sini pengertian modul ajar tidak seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi modul ajar ini adalah sebuah perangkat ataupun perangkat pembelajaran. Itu yang sebenarnya modul ajar di sini. Itu tak ubahnya seperti RPP pada kurikulum 2013, tetapi memiliki beberapa macam perbedaan. Nah, kalau pada modul ajar ini, di sini tidak memuat kompetensi apa yang harus dicapai, tidak memuat KI dan tidak memuat KD. Kemudian dalam Kepmen 262/M/2022 itu dijelaskan bahwa modul ajar adalah dokumen perencanaan pembelajaran dengan komponen sekurang-kurangnya terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Jadi dalam hal ini modul ajar ini juga merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran yang memuat profil pelajar Pancasila itu sebagai sasaran akhir daripada MA tersebut. Jadi berpijak pada Kepmen yang sudah dijelaskan tadi, di mana modul ajar ini terdiri dari tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan asesmen. Ini adalah komponen minimal yang harus terdapat di dalam modul ajar tersebut. Jadi dalam hal ini guru boleh mengembangkan dari komponen minimal ini menjadi lebih luas sesuai dengan mapel dan konteks daripada sekolah tersebut. Oke, baiklah, berikut kita lihat contoh modul ajar yang memiliki komponen minimal tersebut. Nah, ini merupakan format minimal dari sebuah modul ajar. Yang pertama, itu ada identitas. Ini mungkin wajib dimiliki oleh sebuah modul ajar. Identitas ini terdiri dari sekolah, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, materi pokok, dimensi pelajar Pancasila, kemudian waktu. Pada komponen inti, itu dimulai oleh tujuan pembelajaran. Jadi di sini tidak ada KI dan KD seperti pada kurikulum 2013. Nah, tujuan pembelajaran ini kita tinggal mengambil di alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Adapun dari ATP, ini sebagai contoh, itu kita lihat pada ATP. Ini pada kolom ketiga itu berisi tujuan pembelajaran. Pada kolom keempat, profil pelajar Pancasila. Dan kolom yang terakhir,
alokasi waktu. Jadi tujuan pembelajaran ini tinggal kita copy dan kita tempel pada modul ajar kita tadi. Ini kita misalkan kita ambil materi pokoknya gaya dan gerakan. Nah, kita copy, kemudian kita tempel pada MA tadi. Kemudian, jika tujuan pembelajaran di sini sudah kita copy semuanya, langkah berikutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Jadi pada kegiatan pembelajaran di sini saya cantumkan yang pertama model pembelajaran. Ini boleh dicantumkan dan boleh tidak dicantumkan. Yang berikutnya langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir ataupun penutup. Di mana langkah-langkah pembelajaran ini kita susun sejumlah pertemuan. Di mana jumlah pertemuan ini kita tentukan sesuai dengan alokasi waktu. Jadi dari materi tadi, yaitu tentang gaya dan gerak, ini pada ATP ini tersedia 5 JP. Dengan demikian, pada modul ajar ini bisa kita buat 2 kali pertemuan. Jika kita membuat model pembelajaran di sini, misalnya model pembelajaran discovery learning, maka di kegiatan pembelajaran ini harus sesuai dengan sintak ataupun langkah-langkah daripada model discovery learning. Dan sekali lagi pada kegiatan pembelajaran ini boleh 1 pertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Yang jelas jumlah pertemuan pada kegiatan pembelajaran ini kita sesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia. Komponen berikutnya adalah asesmen ataupun penilaian. Jadi pada penilaian ini dapat kita bagi 3, yaitu penilaian sikap, penilaian kinerja, dan penilaian tertulis. Jadi pada penilaian sikap ini yang kita nilai adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Ini boleh menggunakan angket, boleh menggunakan anekdot, ataupun boleh berupa penilaian antar teman. Kemudian yang berikutnya asesmen kinerja. Ini boleh kita lakukan dengan menggunakan instrumen yaitu observasi. Berikutnya asesmen tertulis. Ini menggunakan tes, bisa tes pilihan ganda ataupun tes uraian. Kemudian yang terakhir adalah penutup, yaitu tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru mata pelajaran. Ini adalah komponen minimal daripada modul ajar. Sedangkan lampiran-lampiran ini boleh disiapkan dan boleh tidak disiapkan. Tetapi alangkah baiknya lampiran-lampiran ini semua dilampirkan pada modul ajar. Dengan langkah-langkah ini, berarti jika kita sudah bisa membuat rencana pelaksanaan pembelajaran pada RPP di kurikulum 2013, itu secara otomatis kita juga bisa menyusun modul ajar pada kurikulum Merdeka. Namun demikian, untuk modul ajar yang lengkap ini memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama informasi umum, kemudian yang kedua komponen inti, dan yang ketiga lampiran. Pada informasi umum ini, seperti sudah saya jelaskan tadi, itu yang pertama memuat identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang kedua, untuk komponen inti, ini terdiri dari yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga pertanyaan pemantik, yang keempat
persiapan pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, asesmen. Kemudian pengayaan dan remedial. Dan yang terakhir, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu lampiran, berisi lembaran kerja peserta didik, kemudian bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium dan daftar pustaka. Ini adalah komponen lengkap dari sebuah modul ajar. Jadi untuk materi pada video kali ini cukup sampai di sini. Jika materi yang disajikan ini bermanfaat, mohon like, share, komen, dan subscribe. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.